Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi saat diwawancarai pada Dinas Kesehatan Kota Ambon hari Senin 8 Februari 2021 kepada wartawan menyampaikan bahwa saat ini orang mungkin sudah jenuh dengan permasalahan COVID-19 dan jika dilaksanakan tracking banyak orang yang beralasan dan hal tersebut berpengaruh pada hasil kualitatif. Di tempat yang sama ia menyampaikan terkait pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon, di mana ditargetkan akan ada 3.910 tenaga kesehatan yang divaksin, namun yang mendaftar hanya 3.768, dan yang bisa divaksinasi hanya 2.205, di mana disebabkan oleh kondisi kesehatan dan ada yang sementara tertunda dikarenakan tekanan darah tidak sesuai dengan standar normalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan vaksinasi ada sebanyak kurang lebih 16 orang yang mendapatkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun tidak ada yang sampai berdampak buruk sampai saat ini. Dalam waktu dekat juga Lohenapesi mengatakan akan dilaksanakan vaksinasi tahap kedua, disasarkan kepada seluruh pekerja pelayanan umum seperti TNI Polri, guru, DPRD Kota Ambon, pejabat daerah Kota Ambon, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, ASN, BUMN dan BUMD, pedagang pasar, petugas pariwisata, taksi online, Gojek, angkutan umum, dan media. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya masih menunggu petunjuk dari satu tidak boleh. Kalau misalnya kita semakin tracking itu banyak dan yang terkonfirmasi itu sedikit, nah itu baru bisa kita optimis, ya. Karena kuncinya itu ada di tracking itu, ya. Nah sekarang ini orang mungkin juga sudah karena jenuh, ya, jangan jenuh. Jadi kadang-kadang kalau satu orang kena, ya paling dia punya kakak beradik saja, keluarga saja. Bahkan itu dia bilang saya enggak nggak berhubungan dan sebagainya. Itu dia berpengaruh besar terhadap peningkatan, ya, secara kuantitatif. Nah, saya bisa pahami karena masyarakat sudah sangat jenuh sekali ya dengan kondisi ini. Tapi ya kita tidak bisa pesimis, tetap harus bekerja keras untuk menangani itu, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kan kita sudah masuk pada vaksinasi tahap kedua, ya, vaksinasi tahap kedua. Nah, dari vaksinasi tahap pertama, target kita itu kan 3.910 nakes, target, ya. Ternyata yang mendaftar untuk vaksinasi itu 3.768, 96%, ya. Dari 96% itu 3.768 itu yang bisa vaksinasi itu 2.205, itu yang bisa. Jadi cuma 56,4% yang bisa. Kenapa? Karena kurang lebih yang tidak bisa ditolak sama sekali itu karena kondisi kesehatannya, karena kondisi lain-lainnya itu 750 orang. 750 orang, jadi 19,56%. Sedangkan yang tertunda, ya, misalnya karena darah tinggi, lalu dikasih obat, lalu ada penyakit-penyakit yang lain dikasih obat, itu kurang lebih 798 orang, 20,4%. Tidak. Nah, itu yang kalau dalam posisi seperti itu, maka memang untuk nakes kita itu belum bisa masuk dalam target herd immunity, ya. Nah, ini menjadi tantangan buat pemerintah kota, ya, dan satgas kita. Nah, sehingga dari apa yang kita laksanakan itu, ya puji Tuhan bahwa dia berjalan terus, masih dalam planning kita, ya. Nah, antara lain misalnya juga dari yang sudah divaksinasi itu kurang lebih itu hanya 16 orang yang berdampak, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, cuma 16 orang. Nah, dari 16 itu pun juga cuma tidak sampai 1 kali 24 jam langsung mereka pulang, dan syukur bahwa tidak ada satu yang berdampak buruk sampai dengan hari ini. Nah, nanti dalam waktu dekat kita akan melaksanakan vaksinasi tahap kedua, ya. Tahap kedua itu buat seluruh pekerja yang terkait dengan pelayanan umum, ya. Baik itu TNI Polri, kemudian guru, kemudian DPRD, kemudian tokoh-tokoh agama, pejabat daerah,
kemudian ASN, ya, pegawai-pegawai BUMN, BUMD, Pol PP, pedagang pasar, petugas-petugas pariwisata, kemudian taksi-taksi online, ya, Gojek, kemudian taksi-taksi angkut dan sebagainya. Itu semua masuk dalam target tahap kedua. Nah, sekarang kita lagi termasuk juga dengan media, ya. Nah, sekarang kita lagi tunggu petunjuk dari pusat, ya. Kira-kira ini bagaimana dia punya tahapan selanjutnya. Oke?